Halo para Genesis Trader, ketemu lagi dengan saya Hadiran Mainat. Hari ini kita akan membahas perbedaan mengenai rekening margin dan rekening reguler ya. Yuk kita lihat materinya. Ya, di sekuritas seperti yang kita tahu, sebenarnya mereka punya dua produk ya, yaitu rekening reguler dan rekening margin. Ya, beberapa ada yang memisahkan lagi menjadi rekening syariah dan atau rekening day trading ya. Tapi pada umumnya basicnya sebenarnya cuma ada dua, rekening reguler dan rekening margin ya. Apa itu rekening reguler? Rekening reguler sebenarnya yang biasanya pertama kali kita semua buka ya. Kita buka semua adalah rekening reguler namanya. Itu bisa membeli semua saham ya. Semua orang boleh buka ya. Dan biasanya ini adalah produk reguler, produk utama yang dijual pertama kali ya oleh para sekuritas. Nah, kelemahannya biasanya dia punya jatuh tempo dan segala macamnya kita akan bahas di slide berikutnya ya. Produk kedua adalah rekening margin. Ini rekeningnya khusus nih teman-teman. Biasanya mereka sudah punya rekening reguler, punya track record yang baik, dan sekuritasnya memiliki syarat atau kriteria yang sudah terpenuhi dari bursa, yaitu MKBD. MKBD itu adalah modal kerjanya si sekuritas ya, modal kerja bersih disesuaikan ya. Namun rekening ini biasanya hanya bisa transaksi di saham-saham tertentu yang masuk dalam daftarnya mereka. Nah, apa itu margin ya gitu ya? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Secara umum dibagi dua, reguler dan margin ya. Nah, margin itu sebenarnya sebuah fasilitas teman-teman. Jadi margin sebenarnya adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan sekuritas bagi nasabahnya untuk membeli saham berkali-kali lipat dari uang yang dia punya. Contoh punya uang 100 juta bisa beli saham 120 juta. 20 jutanya itu namanya margin. Nanti saya kasih contohnya di bawah ya. Kita intinya membeli saham dengan pinjaman sekuritas ya. Karena kan uang kita 100 juta, beli sahamnya 120 juta. 20 jutanya kita pinjam ya. Berarti ada interest atau ada biaya bunga di situ ya. Nah, tapi kenapa sekuritas mau kasih pinjam? Karena kita belinya saham, teman-teman. Saham ini punya nilai, dianggapnya sebuah aset yang punya nilai. Jadi dianggap sebagai jaminan, ya. Nah, jaminan juga tentu dinilai. Setiap saham kan beda-beda nih, ya. Nah, itu ada namanya haircut atau valuation factor atau collateral ya, jaminan ya. Ini istilah-istilah dalam rekening margin, ya. Intinya haircut itu sebenarnya dalam konteks perhitungan MKBD, perusahaan sekuritas atau perusahaan efek ya. Haircut itu adalah faktor pengurang nilai pasar wajah efek. Jadi kayak rumah di appraisal ya kan, atau mobil mau digadaikan ya, dinilai-nilai kira-kira mobilnya berapa. Rumah 1M di appraisal ini kurang lebih kalau dipinjamkan digadaikan cuma ngaku 900 juta gitu. Ya, nanti kita kasih contoh haircut ya. Berarti faktor pengurang dari nilai pasar wajar efek ya. Masing-masing saham beda-beda juga dan tiap bulan beda-beda juga ya. Saya kasih contoh ya. Di bursa efek ya. Teman-teman bisa lihat di bursa efek di sini. Sebenarnya saham margin itu tiap bulan biasanya berubah-berubah ya. Di IDX dikasih listnya di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri listnya ya. Contoh ya, saya buka listnya ya. Nih, yang masuk dalam kategori margin efek adalah perusahaan yang memiliki modal kerja 250 miliar ke atas ya. AARI, ACS, ADI ini masuk semua nih ya. LQ45 biasa masuk nih. Ini ada berapa 155 saham ya. Jika yang kurang dari itu boleh juga tapi lebih sedikit ya. Ini nggak hanya saham ya teman-teman, obligasi juga termasuk ya. Ada haircutnya juga ya. Intinya untuk dijaminkan ya atau dinilai. Nah itu yang contoh yang daftar risk margin ya. Nah di KP juga kan ada pengumuman tuh biasanya perubahan nilai kolateral dan segala macamnya ya, tertulis di sini. Nah kita bahas, coba kita kasih contoh ya. Ini daftar margin tadi saya kasih lihat. Anda punya cash 100 juta, dengan margin Anda bisa beli 120 juta. 20 juta ini adalah pinjaman dari sekuritas. Kenapa diberikan? Karena misalnya Anda punya AARI. AARI ini punya nilai teman-teman. Aset itu kan saham itu berupa aset surat berharga, jadi dinilai. Nah, anggaplah nilainya cukup untuk memberi margin ini, ya. Nah, kalau haircut ini adalah faktor pengurang. Jadi kayak AARI tadi misalnya ya, AARI Anda mau beli 100 juta ya, tapi dengan nilai haircut yang let's say 10% ya, jadi nilai saham yang si AARI kalau beli AARI 100 juta
itu bisa digadaikan nilainya hanya 90 juta gitu loh, karena dia ada faktor pengurang ya. Baik lagi dari sahamnya gimana di situasi perusahaannya, likuiditasnya, going concernnya, operasionalnya, banyak kriteria untuk haircut dan tiap bulan bisa diupdate. Ya ada yang keluar masuk, tambah kurang ya. Jadi jika punya saham 100 juta, belum tentu bisa dapat limit atau buying power 100 juta lagi, tapi ada namanya haircut ya. Kalau di pirip sekuritas namanya valuation factor. Dia kurangi lagi ya. Jadi bobot pemberat untuk manajemen resiko. Jadi biar kita juga investor kalau ngutang atau minjem nggak bablasan gitu, jadi dijagain dengan haircut ini ya, karena dia juga memperhitungkan bagaimana dia akan menjual kembali saham itu di pasar ya. Nah ini contoh dari haircut nih, saya ambil di beberapa sekuritas ya, contoh AAI 20%. Jadi kalau anda punya 100 juta sebenarnya cuma bisa dijaminkan 80 jutanya ya. Ini kayak ACES atau BCA ini cuma 1% nih, jadi 99% ya di sekuritas ini itu bisa dijaminkan lagi untuk mendapatkan trading limit atau buying power ya. Tempatnya bisa beda juga ya. Aceh ini 75% ya, yang lain beda-beda. Jadi tergantung kebijakan si sekuritas tersebut ya. Pada umumnya sih kalau bank-bank gede sih liquid ya, ini cuma 1% ya. Ini kayak BCA cuma 5% di sini. Mana BCA cuma 5% gitu ya. Di sini BCA malah cuma 1%, jadi beda-beda ya. Karena sekuritas punya modal juga beda-beda, jadi mereka punya faktor resiko untuk kasih pinjaman juga beda-beda limitnya ya. Nah kenapa ada margin ini, sebenarnya balik lagi ke video mekanisme pasar modal ya teman-teman. Nah T+2 ini ya adalah seperti ini teman-teman ya. Teman-teman beli saham ya, Selasa Rabu ya, beli hari Senin. Di hari Rabu ini hari ke 0 ya, hari ke 1, hari kedua, nah ini jatuh tempo nih. Beli di sini kan didebat di sini. Nah, bayangkan Anda beli sahamnya pakai margin di sini. Di sini Anda masih lunasin kalau rekening reguler. Ya, jadi ada jatuh tempo. Maksimal T+4 Kamis, Jumat Anda masih bayar nih, kalau nggak ditutup ya. Ya sudah, sahamnya antara dijual paksa oleh sekuritas atau Anda mesti top up kekurangan pinjamannya, masih lunasin. Ya, itu rekening reguler ya. Nah, saya kasih tabel perbandingan. Rekening reguler intinya untuk semua nasabah. Kalau rekening margin rekening khusus ya, biasanya dari rekening reguler dia punya track record yang baik. Kenapa mesti rekening reguler dulu? Contoh di rekening margin Anda punya saham, sahamnya keluar dari risk margin, maka dipindahkan ke rekening reguler Anda ya. Setoran awalnya relatif murah. Kalau yang SPM sekolah pasar modal 100 ribuan biasanya, atau 500 ribu atau 1 juta ya. Tapi kalau setoran rekening margin, setoran awalnya biasanya senilai 200 juta pertama kali ya minimal ya, agak khusus makanya ya. Ada jatuh tempo yang tadi saya bilang T+2 itu ya, jadi T+4 ini masih for sale ya. Kalau sini biasanya tidak ada jatuh tempo yang T+4 itu ya, biasanya T+90 atau ada yang bisa sampai 2 tahun sekuritas tertentu ya, selama rasionya juga aman. 65% ini gini teman-teman, punya uang 100 juta minjemnya 170 juta ya, itu udah 70% berarti di sini rasionya udah agak berlebihan ya. Masing-masing sekuritas juga punya toleransi dan risk management masing-masing ya. Biasanya sih di atas 80% rekening margin juga bisa kena for sale atau sampai cashnya minus atau equity minus karena sahamnya turun ya. Jadi manajemen risiko sekuritas juga punya masing-masing punya aturan-aturan sendiri ya. Untuk rekening reguler biasanya biaya interest lebih mahal ya, sampai saya dengar 72% ya. Ada yang juga yang 24% ya. Ada juga yang antara itu ya. Kalau di rekening margin pada umumnya bunganya relatif lebih murah daripada bunga di sini ya. Contoh di pirip sekuritas hanya 16% setahun atau 0,045% sehari, sangat murah ya. Biasa transaksi semua saham, kalau ini hanya masuk saham-saham masuk yang risk margin ya. Risk margin kan ada 100 lebih tuh yang di bursa atau di KP ya. Tapi di sekuritas nanti dia akan memfilter lagi, mungkin hanya 45 saham, mungkin hanya 50 saham. Dia akan berubah-berubah setiap bulan ya. Biasa sih sekuritas ada kasih listnya di aplikasinya atau bisa minta juga ke CS masing-masing ya. Ini kurang lebih perbedaan reguler dan margin teman-teman ya. Intinya mengapa kita perlu margin ya sebagai para trader? Biasanya untuk buying power ya, atau kemampuan beli ya. Jadi saya punya uang 100 juta, saya pengen beli saham 150 juta. Buat apa? Sebenarnya juga buat faktor leverage atau pengungkit ya. Mereka yakin mereka butuh
tambahan dana bridging ya. Margin dipakai biasanya kalau sudah posisi untung, Anda mau average up atau melipat gandakan aset, saya setuju. Tapi kalau Anda margin untuk nyangkut average down, saya tidak sarankan teman-teman ya, karena bayar bunganya nanti Anda bablas ya, rugi besar ya. Yang bisa membuat suatu saham itu naik apa turun, kita kan banyak faktor ya. Jadi kalau Anda pakai margin untuk average down ya, itu spekulasi sekali, saya bilang berbahaya. Banyak yang hilang aset atau sampai rugi atau bangkrut ya, karena salah penggunaan dari fasilitas margin ini. Jadi makanya juga hanya rekening khusus dengan track record yang baik, dan nasabahnya juga mesti mengerti konsekuensi dari penggunaan margin ya. Semoga jelas ya. Silakan pilih produknya teman-teman, yang pada umumnya rekening reguler dulu atau basic cash account dulu. Nanti ketika sudah ada profit Anda ingin leverage atau menggunakan buying power yang lebih, baru pakai margin ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy profit.